Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita dapat beribadah kembali di gereja kita di tempat ini. Kita sudah melewati satu minggu dan kita sudah melihat bagaimana penyertaan. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab 15, kitab Lukas pasal ke-15. Kitab Lukas pasal ke-15. Kitab Lukas pasalnya yang ke-15. Kita baca dari ayat ke-25 sampai ayat ke-32. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memeroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menyingkirkan penghalang berkat di dalam hidup. Kisah yang kita baca merupakan kisah tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Bagaimana anak bungsu yang meminta harta warisan kepada bapaknya, padahal bapaknya saat itu masih hidup. Dia minta bagiannya. Setelah diberikan warisannya, dia pergi ke kota. Dia berfoya-foya di sana, saudara. Dia bermewah-mewahan. Dia menghabiskan seluruh harta yang diberikan kepada dia. Tetapi saudara, yang namanya harta itu pasti akan habis. Yang namanya uang kalau dipakai terus itu lama-kelamaan akan habis. Karena itu tidak dapat diperbaharui, ya kan? Kita tidak dapat secara cuma-cuma uang itu. Lalu habislah seluruh harta yang sudah diberikan kepada anak bungsu ini. Kemudian dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa berfoya-foya, berpesta-pesta, bermabuk-mabukan bersama teman-teman. Teman-temannya yang bersama dengan dia juga sudah meninggalkan dia karena sudah tidak ada harta dan uangnya lagi. Kemudian akhirnya dia bekerja, dan saking dia sudah kehabisan, dia sampai memakan makanan ternak karena tidak ada uang untuk membeli makanan. Lalu anak bungsu ini kembali ke rumah bapak. Ternyata setelah dia kembali ke rumah bapak, ya, bapaknya ini bukannya malah menolak dan mengusir anak ini karena sudah menghabiskan hartanya, tetapi bapak ini malah merangkul anaknya, menyambut anaknya. Bahkan diadakan pesta besar-besaran, disembelih lembu yang bagus, yang kualitas baik untuk menyambut anaknya ini. Tetapi saudara, bapaknya merasa senang kepada kepulangan anak yang bungsu ini. Tetapi kakaknya, abangnya,
dia merasa tidak senang, ya. Dia merasa tidak suka dengan adiknya sudah kembali ke rumah, karena adiknya sudah menghabiskan banyak uang, menghabiskan harta bapaknya. Dia merasa seharusnya adiknya tidak boleh lagi kembali ke rumah. Seharusnya adiknya itu diusir dari rumah. Seharusnya tidak perlu mengadakan pesta yang besar-besaran menyambut adiknya ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat anak bungsu ini memang terhilang di luar. Tetapi saudara, anak sulung ini juga dia terhilang di dalam. Dia bersama-sama dengan Bapa. Dia menikmati suasana rumah. Dia tidak kelaparan karena dia sudah disediakan semua oleh bapaknya. Tetapi saudara, anak bungsu ini malah merasa bahwa bapaknya itu tidak ada. Dan inilah situasi yang seperti inilah saudara, yang membuat kita memiliki berkat yang terhalang. Ada berkat yang terhalang yang diberikan oleh Tuhan karena karakter kita yang tidak baik. Karena kita terhilang. Kadang orang itu kita seperti orang Farisi. Orang yang beragama, kita merasa diri kita paling benar. Kita melihat pertobatan orang lain, bukannya bersyukur, malah kita marah-marah. Malah kita ingin supaya dia dihakimi, kita ingin supaya dia tidak diampuni. Kadang saudara, kita seperti itu. Ada orang bertobat, kita iri. Ada orang melayani, kita iri. Ada orang hidupnya benar, kita iri. Hal seperti itu, sikap seperti itu yang membuat berkat Tuhan itu terhalang dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, kita mau belajar siang hari ini apa yang membuat agar berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus menyukai nyanyian dan pujian untuk Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di ayatnya yang ke-25 sampai 26 dikatakan demikian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, apa arti semuanya? Yang pertama, agar berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kita datang ke gereja, yang terpenting bukan hanya mendengar khotbah, tetapi adalah bagaimana kita menikmati pujian dan penyembahan ketika sedang di dalam ibadah. Ada banyak orang ketika sedang ibadah yang didengar hanya khotbah, sehingga pada saat dia memuji Tuhan dia diam, atau dia lihat kiri kanan, dan dia tidak menikmati adanya hadirat Tuhan dan hati yang terangkat kepada Tuhan. Saudara, seringkali orang bertobat itu pada saat dia mendengarkan pujian, pada saat hatinya tersentuh oleh pujian dan penyembahan yang dinaikkan, dia datang dengan hancur hati, kemudian dia dilawat oleh Tuhan, dia menangis oleh Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah pujian. Ya. Tetapi saudara, ada juga kelompok yang mengharamkan adanya pujian. Kita bersyukur agama Kristen yang kita percaya kepada Yesus, kita memasukkan unsur puji-pujian kepada Tuhan di dalam setiap kegiatan dan momen. Saat ibadah kita ada pujian dalam ibadah. Pada saat syukuran rumah juga ada pujian, ada musik. Pada saat pernikahan juga ada pujian. Bahkan pada saat kematian dan orang meninggal sekalipun ada puji-pujian. Di pemakaman sekalipun ada puji-pujian. Oleh sebab itu saudara, marilah agar berkat Tuhan tidak terhalang, kita memberikan diri kita selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan.
Karena dengan menaikkan pujian berarti kita mengagungkan Tuhan, memasyurkan dan meninggikan nama Tuhan. Daud dikenal oleh banyak orang karena dia adalah seorang pemuji. Ketika dia sedang pergi membawa domba banyak ke ladang, lalu domba-dombanya makan rumput di sana, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memuji Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Mazmur 150, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, puji dengan tiupan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, tari-tarian. Dan biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Agar berkat Tuhan tidak terhalang, mari kita berikan waktu kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap hari kita adakan saat teduh. Jika kita ada waktu kosong, pasang lagu musik rohani. Kita berada di dalam penyembahan kepada Tuhan sambil menaikkan pujian, sambil kita menyembah, sambil kita menaikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Salah seorang bernama Robo Zamani berkata, musik dan pujian membuat orang itu lebih awet muda. Lebih baik kita mendengarkan musik, lebih baik kita memuji Tuhan daripada kita membicarakan orang lain. Oleh sebab itu, agar berkat Tuhan tidak terhalang, mari kita berikan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mau mengampuni. Ketika anaknya yang sulung mendengar bahwa adiknya akan pulang ke rumah, apa yang dikatakan? Di ayat ke-28 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah karena adiknya sudah pulang. Abangnya tidak terima kalau adiknya itu pulang ke rumah. Abangnya tidak mau mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh adiknya. Dia marah, dia dendam, dia jengkel karena adiknya yang dilakukan tidak menyenangkan bapak. Tetapi saudara, sikap yang seperti itulah yang tidak mengampuni, malah itu yang menutup berkat kita dari Tuhan. Padahal bapaknya sudah mengampuni anaknya, tapi abangnya yang sulung tidak mau mengampuni adiknya. Saudara, Tuhan itu maha berkemurahan. Dia tidak membalas setimpal dengan apa yang kita perbuat. Bahkan Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Orang berkata salibkan dia, tetapi Yesus berkata ampuni mereka, seperti Tuhan terlebih dahulu mengampuni mereka. Bahkan di dalam doa Bapa kami dituliskan, ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni setiap orang yang berdosa. Ya. Jadi saudara, yang kedua, kita harus mau mengampuni. Ya. Kepada siapapun yang telah bersalah, kepada siapapun yang telah mengecewakan kita, bahkan dia sudah mencaci maki kita, merendahkan kita, menghasut kita, memfitnah kita, maka firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Firman Tuhan mengatakan ampunilah karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ampunilah sebanyak 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Bahkan firman Tuhan katakan, jika kamu mau ke bait Allah, tetapi sedang ada sengketa dengan orang lain, maka tinggalkan dulu persembahanmu di bait Allah, selesaikanlah sengketamu, selesaikanlah masalahmu, kemudian berdamailah. Lalu setelah itu, kembalilah ke bait Allah, berikanlah persembahanmu, maka Tuhan akan menerima persembahan kita. Kalau kita sedang ada perselisihan, selesaikan perselisihan dengan
pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara. Selesaikan dulu. Jangan saudara datang ke gereja beribadah, tapi di hati kita masih ada kebencian. Di hati kita masih ada dendam, masih ada kepahitan. Firman Tuhan katakan persembahan yang diberikan, yang kita berikan kepada Tuhan tidak diterima. Karena hati kita masih dengan kebencian. Oleh sebab itu saudara, kita membutuhkan hati yang bersih. Hati yang bersih membuat berkat Tuhan itu mengalir. Hati yang pahit, kebencian akan membuat berkat Tuhan tersumbat dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian tampaklah Roh Kudus seperti rupa burung merpati. Burung merpati ini saudara, menurut para ahli zoologi, ahli tentang hewan unggas, burung merpati ini adalah hewan yang tidak memiliki empedu. Fungsi empedu adalah menyimpan racun yang ada di hati. Tetapi burung ini tidak ada. Makanya merpati itu dilambangkan sebagai lambang ketulusan, ya, lambang kebaikan kepada orang lain. Dan orang yang ingin diberkati Tuhan harus seperti itu. Tidak ada racun hati, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah orang yang sudah mencaci maki kamu. Berkatilah orang yang sudah mengutuki kamu. Itu firman Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita akan digerakkan untuk memberkati orang. Baik orang itu adalah orang yang sudah memfitnah kita, orang yang sudah melukai kita, orang yang sudah merendahkan kita. Kita mengampuni mereka dan kita memberkati mereka. Amin. Amin. Dan yang terakhir saudara adalah jika kita mau berkat Tuhan turun, kita tidak boleh menghakimi. Ayat ke-30, ketika adik bungsunya itu pulang, apa yang dikatakan oleh abangnya Yusuf? Dia berkata, "Bapak, untuk apa kita merayakan pesta ini? Dia sudah memboroskan harta kekayaanmu. Ya, dia sudah bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Dia hidupnya melakukan dosa. Untuk apa?" Saudara, yang dilakukan oleh anak sulung itu penghakiman. Dia menyalahkan adiknya, dia menuduh adiknya yang tidak benar. Padahal kan si kakaknya ini tidak bersama-sama dengan adiknya. Dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh adiknya. Dia hanya memberikan tuduhan-tuduhan yang salah, tuduhan-tuduhan yang negatif, menyalahkan adiknya dengan hal-hal yang tidak benar. Itu adalah orang yang menghakimi. Bahkan ada sebuah kisah tentang bagaimana orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang yang paham tentang firman Tuhan. Kemudian ada seorang perempuan yang melakukan zina, dan mereka berkata, "Oh, kami melihat perempuan ini sedang melakukan perzinahan." Padahal ahli Taurat itu seharusnya mereka berada di bait Allah. Tapi kenapa mereka bisa menangkap perempuan ini? Itu karena mereka sudah terlebih dulu menghakimi, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling kudus, menganggap dirinya tidak berdosa, menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Itulah orang yang suka menghakimi. Tapi firman Tuhan katakan penghakiman itu adalah milik Tuhan dan haknya Tuhan. Sebagai manusia kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menyatakan, "Hai, kamu sudah buat dosa. Hei, kamu masuk neraka. Hei, kamu dibenci Tuhan. Hei, kamu tidak benar. Hei, kamu orang najis." Bukan tugas kita, saudara. Tugas kita adalah mengampuni, mengasihi, memberkati mereka. Amin.
Ada satu kisah tentang ada seorang petani. Pada saat itu di depan rumahnya dia merasa bahwa cangkul yang dia miliki itu hilang. Biasanya dia taruh di depan rumah. Tiba-tiba cangkulnya itu hilang. Kemudian dia mencurigai ada seorang anak muda yang suka lewat depan rumahnya. Ya. Terus dia menuduh, jangan-jangan itu anak yang ngambil cangkul saya. Kemudian dilihat dari jauh, ternyata datanglah anak muda. Wah, si petani ini sudah mulai banyak kecurigaan. Lihat tuh, matanya sudah seperti mata pencuri. Wah, gerakan-gerakannya dia tangannya seperti gerakan yang sudah biasa ngambil barang orang lain. Ya, ini dia pasti dia yang ngambil cangkul saya. Ya. Tapi saudara, makin dekat setelah sampai di depan rumahnya, anak muda ini berkata, "Pak, mohon maaf Pak, ini cangkul Bapak tadi saya pinjam. Tadi saya mau pinjam, ternyata Bapak tidak ada. Tapi karena saya sangat membutuhkan sekali cangkul ini, saya pinjam sebentar. Dan sekarang saya mau mengembalikan. Mohon maaf ya Pak, saya tidak ngomong terlebih dahulu." Ya. Si bapak, si petani ini tadinya mengira dia seorang pencuri, padahal dia hanya meminjam cangkulnya, kemudian dia kembalikan. Dia menuduh tadinya dia pencuri, dia maling cangkul, dia yang sudah biasa mencuri, ternyata tidak. Ya. Kadang kita seperti itu. Kita suka menuduh orang yang tidak baik, padahal kenyataannya tidak. Ya. Tidak. Oleh sebab itu saudara, kita harus mempunyai pikiran yang positif, pikiran yang baik sekalipun. Sekalipun orang berkata dia jahat, orang berkata dia begini, perbuatannya tidak baik, tapi kita sebagai murid Kristus yang sudah mengenal Yesus, kita harus selalu ada dalam pemikiran yang baik dan positif kepada orang lain. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita juga harus punya hubungan yang baik dengan orang lain. Ada pepatah berkata, 1000 teman itu masih kurang, tetapi 1 musuh itu terlalu banyak. Perbanyak relasi kita, hubungan kita dengan orang lain, hubungan yang baik. Ya, ketika kita punya hubungan yang baik, kita menjalin hubungan dengan banyak orang, maka kita bisa mengasihi banyak orang. Sama seperti anak yang sulung ini, dia tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Dia cemburu sama adiknya. Dia berkata, "Bapak, engkau tidak pernah bikin pesta sama aku, ya? Tapi adik ini pulang, engkau langsung bikin pesta. Engkau sembelih lembu buat dia. Tapi Bapak, sama sekali engkau tidak pernah membuat pesta untuk aku dan teman-temanku." Apa kata bapaknya? "Hai anakku, engkau selalu bersama-sama denganku. Semua kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Ya. Seharusnya, karena ini kepunyaanmu juga, seharusnya kamu bebas bikin pesta dengan teman-temanmu. Karena ini punyamu juga. Lembu ini punyamu, rumah ini punyamu. Tinggal kamu kumpulkan temanmu, bikin pesta, terserah kamu." Anak sulung ini saudara tidak punya hubungan yang baik dengan bapak, sehingga dia tidak tahu apa isi hati dari bapaknya, sehingga dia cemburu kepada adiknya ketika diadakan pesta. Padahal segala kepunyaan bapaknya itu juga kepunyaan anak sulung. Jadi saudara, yang ketiga adalah jangan kita menghakimi orang lain. Jangan pernah kita menuduh dan menyalahkan orang lain. Penghakiman itu hanya dilakukan oleh Tuhan nanti. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka disitulah Tuhan menghakimi kita. Mana yang baik, mana yang
benar sudah kita lakukan, atau mana yang jahat yang sudah kita lakukan ketika kita berada di dunia ini. Oleh sebab itu saudara, itulah yang harus kita lakukan agar berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menyukai dan hidup di dalam pujian penyembahan. Yang kedua, kita harus mengampuni orang lain. Dan yang ketiga, kita jangan menghakimi orang. Biarlah hari ini firman Tuhan menguatkan kita dan memberkati hidup kita. Dan kita semakin melihat bagaimana berkat Tuhan turun bagi kita. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita